Yo, apa kabar semua? Kembali lagi di channel saya, Chris Angkasa. Sorry, it has been a while. Saya tahu, I think karena kemarin saya coba merekam video ini sekali ya, tapi karena saya sedang sariawan parah, jadi setelah saya pikir-pikir ya udahlah, gua save materinya untuk saya rekam lagi. Anyway, hari ini saya akan berbicara tentang dividen. Karena sering sekali orang bertanya-tanya nih, kalau kita lihat investasi, ketika kita analisa saham, ada school of thought atau orang-orang yang berpikir bahwa saya akan cari perusahaan-perusahaan yang bisa menghasilkan dividen banyak, perusahaan-perusahaan yang memiliki cash flow yang teratur sehingga kita bisa tarik keluar dividennya. Nah, jadi ini adalah satu wisdom yang orang anggap sebagai benar. Tapi hari ini saya akan bagikan bagaimana kita harus berpikir tentang dividen, dan dalam kasus seperti apa dividen itu bagus sekali, tapi ada juga kasus-kasus di mana dividen perusahaan yang membagikan dividen terlalu banyak itu akan menjadi sangat detrimental terhadap performance dari perusahaan. Oke, jadi kalau ada pertanyaan, saya tahu ini hanya satu, kita gak akan bahas terlalu banyak teknikal, tapi hanya satu kerangka awal bagaimana kita berpikir. Ini bisa diaplikasikan bukan saja di dunia saham, tapi juga bisa diaplikasikan ke dunia startup. Saya tahu banyak di antara kalian yang audiens saya yang adalah investor di dunia saham dan bertanya-tanya how do we look at dividend. Oke. Jadi ini adalah judul presentasinya, Dividend versus Retain, The Tales of Three Animals. Nah, dividen atau kita harus menahan earning, jangan dibagikan keluar. Jadi ini adalah subjek utama. Dan saya akan menggunakan, sebelum kita masuk ke datanya atau chartnya, saya akan menggunakan analogi binatang. Jadi kalau kita berbisnis, saya sering katakan, beberapa orang pernah berbicara langsung dengan saya, sebenarnya ketika kita berbisnis, kita harus mengenal bisnis kita itu bisa dianalogikan sebagai bisnis apa. Jadi pada dasarnya ada 3 jenis binatang yang bisa kita gunakan. Jadi binatang pertama adalah sebenarnya kucing. Nah, kalau kita bicara kucing, Anda bayangin seseorang memelihara seekor kucing, Anda pernah tanya nggak, Mas atau Bu, Anda pelihara kucing, berapa lama Anda expect untuk balik modal? Nah, tentu saja ini ada pertanyaan yang sangat aneh. Kenapa? Karena jarang sekali orang memelihara kucing tujuannya untuk balik modal. Ya, orang pelihara kucing buat saya itu sebenarnya tujuan utamanya adalah enjoyment. Karena dia suka kucing, dia pengen ditemani binatang peliharaan, dan tidak jarang juga orang memelihara kucing adalah salah satu cara untuk boost ego. Ya, kenapa saya bilang ego? Karena sering sekali Anda ke rumah seseorang dan melihat kucing, Anda akan cerita, waduh kucingnya lucu sekali, atau kucingnya begitu enak disayang, very well behave. Nah, jadi ada kalanya orang memelihara kucing tujuannya supaya ya ego, orang-orang itu memuji orang yang memelihara kucing itu, sehingga ya saya seneng aja. Nah, di dalam analogi bisnis, bisnis yang kita bilang adalah bisnis kucing adalah bisnis-bisnis yang dimulai, yang dilakukan orang itu dengan tujuan bukan untuk balik modal, atau bukan untuk mendapatkan cash flow balik, atau bukan untuk mendapatkan keuntungan. Basically keuntungan yang didapatkan itu hanya dalam bentuk prestise ataupun ego. Nah, mungkin contoh-contoh bisnis yang seperti ini, beberapa waktu lalu ketika saya mulai, orang-orang sering bertanya saya, Chris gimana ya? Saya lihat si restoran A, kayaknya itu saya gak kepikiran gimana itu bisa balik modal. Investasinya di interiornya begitu banyak, makanannya sepertinya marginnya gak gitu gede. How do these people get their money back? Nah, kalau Anda tahu bahwa ini adalah bisnis kucing, then it makes sense. Make sense banget. Kenapa?
Anda tahu berapa banyak orang yang pengen bisnis bareng, orang-orang yang mungkin mempunyai duit banyak, apakah itu dari warisan atau deposito, atau orang-orang yang mempunyai bisnis yang mungkin orang lain tidak begitu mengerti, misalnya bisnis industrial. Nah, ditanya dong, suamimu bisnisnya apa? Saya adalah perusahaan menghasilkan chemical ini itu. Orang nggak ngerti. Tapi kalau Anda coba bilang, oh saya memiliki restoran si A atau B, atau memiliki coffee shop A atau B. Nah, otomatis orang begitu langsung tahu, wow, dia sebenarnya pemilik restoran ini atau pemilik coffee shop ini. Jadi, tidak jarang juga pemilik-pemilik ini suka entertain guest-nya. Tamu-tamu dia di coffee shop, ayo datang, kumpul-kumpul di tempat saya. Jadi bisnis-bisnis seperti ini benar-benar saya rasa cash flow itu bukan relevan, dividen juga tidak relevan. Nah, itu adalah binatang pertama kita. Nah, bagaimana dengan binatang selanjutnya? Binatang selanjutnya yang saya akan tunjukkan adalah ini, sapi perah. Nah, kalau Anda tahu sapi perah itu produksi utamanya, keuntungan utamanya itu berdasarkan dari apa? Dari susu. Dan para peternak yang memelihara sapi ini biasanya sudah tahu. Ketika sapi ini besar, ketika mulai produktif, apa yang dijadikan? Diperah terus, kemudian dikumpulin susunya, dan kemudian dijual. Dan bisnis-bisnis yang seperti sapi perah ini kita bisa lihat di sekitar kita. Kebanyakan family business atau UKM itu sifatnya seperti sapi perah. Nah, jadi ketika kita mulai, mungkin tahun pertama kita menginvestasi perusahaan seperti ini, tahun kedua, ketiga, keempat sudah ada ekspektasi untuk yang namanya bagi uang atau namanya bagi dividen. Dan saya ini tinggal di Medan, jadi kebanyakan orang-orang Medan di dalam level yang kecil sampai sedang, bisnis yang seperti ini itu sangat populer. Jadi istilahnya 1 tahun kita mulai bangun infrastruktur, mulai hire orang, mulai set up sistem, dan ekspektasinya tahun kedua, ketiga, atau mungkin tahun keempat paling pelan itu sudah bisa balik modal dan menarik kembali uangnya. Jarang sekali orang berpikir dalam jangka waktu tahun kedua, tahun ketiga masih memerlukan injeksi dana. Injeksi dana, ekspektasinya begitu sudah break-even, maka uang itu bisa didapat dan dibagikan kepada pemegang saham. Ya, Anda juga bisa lihat orang yang buka toko misalnya. Nah, buka toko tentu saja biasanya jualan kita ekspektasinya kita bisa mendapatkan uang lebih banyak di end of the day daripada beginning of the day. Nah, uang-uang ini dikumpulin kemudian dibagikan keluar. Dibagikan kepada orang-orang pemegang saham ataupun anggota keluarga. So, kebanyakan bisnis seperti ini mungkin saya bisa katakan returnnya sekitar 20-30% per tahun. Nah, kenapa mungkin tinggi? Karena size-nya tidak gede. Ya, size-nya tidak gede dan tidak bisa scale up. Jadi, hal-hal yang dilakukan adalah dibagikan keluar. Nah, kita move on ke binatang ketiga. Nah, binatang ketiga adalah yang saya katakan sapi perah. Nah, banyak sekali Anda yang melihat ini tahu ya apa ini. Ini yang biasa kita namanya Wagyu atau mungkin yang salah satu yang paling terkenal Kobe beef. Sapi potong. Nah, ketika orang memulai bisnis yang ibarat sapi potong, bisnis itu dibuat atau sapi potong itu di raise up, digemukkan. Tujuannya bukan untuk didapatkan susunya. Tapi tujuannya adalah ketika sapi ini mulai dewasa dan mulai matang, apa yang terjadi? Sapi ini bakal dipenggal, kemudian diolah menjadi daging yang akan dijual. Jadi end product dari bisnis ini adalah daging sapi itu sendiri. Nah, tentu saja ini sangat berbeda dengan sapi susu, di mana usia produktif sapi susu itu jauh lebih besar daripada usia ketika sapi itu perlu didewasakan. Mungkin dalam jangka waktu 2-3 tahun, saya tidak ngerti ya sapi itu berapa lama. Tapi ketika sampai dia mulai matang, sapi perah itu sudah bisa menghasilkan susu dan biasanya usia produktifnya itu cukup panjang. Sedangkan sapi potong atau Kobe beef, produktifnya hanya sekali seumur hidup, yaitu pada saat kita penggal.
Nah, tentu saja mindset ketika kita memelihara sapi potong beda dong sama dengan sapi perah. Ya, sapi potong hanya dipotong sekali seumur hidupnya. Sebelum dia dipotong, ada yang namanya investasi terus. Kita masukin terus, kita kasih makan terus, bahkan dalam beberapa kasus dikasih bir atau dipijat. Bayangin sapi potong dipijat. Dan orang-orang ini tahu effort yang dilakukan selama begitu lama is worth it. Kenapa? Walaupun pada saat terakhir ketika sapi itu dipotong, nilai ekonomis atau harga dari Kobe beef atau Wagyu beef ini Anda tahu nilainya begitu fantastis. Saya pastikan harga Kobe beef, harga ekonomi dari Kobe beef itu, daging Kobe beef itu jauh lebih mahal daripada susu. Nah, kenapa saya yakin begitu? Karena kalau memang susunya lebih mahal, si peternak itu tidak mungkin akan memenggalnya. Satu-satunya alasan kenapa orang mau berbisnis atau memelihara binatang seperti ini karena nilai ekonomisnya berkali-kali lipat, bahkan berpuluh-puluh kali lipat daripada ketika kita hanya berharap dengan nilai ekonomis dari susu sendiri. Ya. Jadi ada bisnis di mana sama sekali tidak ada cash flow, ya, dan a big cash flow at the end of the day. Jadi ketiga binatang ini adalah salah satu contoh, salah satu cara untuk menjelaskan ada bisnis-bisnis yang berbeda. Dan kita memerlukan kerangka yang benar untuk bisnis yang benar. Nah, ini sering sekali terjadi ketika ada beberapa orang berkumpul dan bilang, ayo kongsian bisnis. Nah, ketika kita bilang, ayo kita sharing business, let's start a business together, terkadang they don't talk enough in the beginning. Nah, akhirnya orang itu mempunyai perspektif yang berbeda-beda ketika memulai bisnis dan mengakibatkan akan ada disagreement ataupun pertengkaran di dalam ketika bisnis itu jalan. Anda bayangkan ketika orang yang sapi perah, ya, sama dengan bertemu dengan orang yang ekspektasi bisnisnya itu seperti kucing. Nah, ketika orang yang mindsetnya sapi perah mulai memerah teteknya si kucing untuk mendapatkan susu. Nah, orang yang kucing pasti bingung dong. Loh, ini pelihara kucing ngapain diperas susunya? Padahal di dalam mindset orang yang memiliki sapi perah, toh kalau kita pelihara sapi perah ya harus dipencet, harus diperah susunya supaya saya bisa mendapatkan nilai ekonomis. Sedangkan orang yang kucing melihat itu sebagai sesuatu yang tidak relevan. Bisnis yang sama dengan kerangka yang berbeda, dengan lensa yang berbeda akan mengakibatkan logika atau kerangka yang berbeda. Apa yang make sense, yang logis di dalam kerangka satunya mungkin menjadi sangat absurd di kerangka yang lain. Saya kasih contoh lain. Bayangin kalau orang yang mindsetnya berbisnis sapi perah ketemu orang yang mindsetnya sapi potong. Orang yang bersapi potong baik-baik dipijat. Bayangin Kobe beefnya dipijat, dikasih minum bir. Orang yang mindsetnya sapi perah dibilang gila ini orang. Kenapa? Itu bisnis, itu sapi, itu tujuannya kita pelihara untuk dapat susu. Ngapain kita kasih bir? Ngapain kita kasih ngapain kita pijat? Tuh orang ini edan. Nah, bayangin horor ketika orang-orang yang sapi potong itu mulai mau memanggil pisau untuk menyembelih sapi itu. Horor untuk orang yang dengan mindset sapi susu, horor juga orang yang mindset kucing. Kucing gua mau disembelih. Dan ini kelihatannya simple, tapi this is what happen di dalam bisnis. Ketika bisnis itu kita mau tarik keluar dividen, orang yang sapi potong itu bilang itu absurd. Ngapain lu tarik dividen keluar ketika kita penggal atau kita jual bisnis ini nilainya jauh lebih banyak. Dan ketika kita mau penggal sapinya, ekuivalen itu seperti apa? Ketika kita mau jual bisnisnya, ketika kita mau exit. Nah, orang-orang yang sapi perah, mindsetnya sapi perah ataupun orang kucing, itu bilang itu
Gak make sense. Orang yang kucing berpikir, I don't need the money. Ini bisnis saya sayang banget karena itu ekstensi dari ego saya, ngapain lu jual? Sedangkan orang yang sapi perah, ngapain lu jual? Kalau misalnya dalam 5 atau 10 tahun ke depan saya masih bisa tarik dividen. Ngapain dijual? Untuk satu kali capital gain. Ketika dijual, kita harus tarik sapi yang lain lagi. So, sangat penting sekali kita mengerti ada bisnis yang berbeda-beda. Nah, relevansinya apa sih di dalam bisnis? Nah, saya mau tunjukkan satu chart. Ketika perusahaan yang normal, kita bilang 10% ROE, return. Jadi 10% ROE, return of equity. Nah, 10 tahun kira-kira bisnis ini, apa efeknya ketika kita tarik dividen dan pengaruhnya kepada growth itu seperti apa? Seperti yang kita ketahui, perusahaan memiliki keperluan cash. Ya, cash untuk apa? Untuk fuel growth, pertumbuhan, reinvestment ke dalam perusahaan yang sendiri. Perusahaan yang memiliki, saya kasih contoh, satu restoran, ketika dia mau menaikin omsetnya menjadi 2 kali, dia perlu capex, dia perlu invest di restoran kedua. Nah, di restoran kedua supaya dia bisa meningkatkan revenue-nya. Nah, kalau kita tidak invest, maka kebanyakan itu revenue akan melambat. Untuk bisa mendapat growth, the company needs to invest. Ya. Nah, untuk invest tentu saja dana ini akan berebut alokasi dengan dana untuk lain. Perusahaan yang punya free cash flow, yang mempunyai dana atau cash flow ekstra, memiliki opsi untuk menggunakan dana ini. Untuk contoh hari ini, untuk di video ini, saya anggap bahwa pilihan perusahaan itu hanya ada 2. Yaitu, dana itu bisa digunakan untuk dividen dibagikan keluar, atau dana itu bisa dibagikan keluar kepada pemegang saham, yaitu dividen. Secara teori masih ada opsi-opsi lainnya. Salah satu yang mungkin powerful banget itu share buyback, beli balik sahamnya. Tapi untuk simplicity, supaya sederhana, di dalam video ini kita tidak akan bahas, ya. Nah, jadi kalau misalnya saya akan 3 skenario. Skenario pertama yaitu perusahaan akan membagikan 100% cash flow, free cash flow-nya untuk dividen. Opsi kedua adalah setengah, 50% dividen, 50% diinvest balik dan di retain dalam perusahaan. Opsi ketiga adalah ketika dividen itu 0, 100% digunakan untuk retain. Jadi sekarang kita lihat ya efeknya. Oke. Wah, ini nggak gitu kelihatan, sorry. Oke, kelihatan. Saya pindahin kamera saya. Nah, teman-teman, jadi ini adalah satu graf. Anda bisa lihat, sorry, chartnya belum saya titlein. Anda lihat di bagian bawah ini ya. Sorry. Oke. Anda lihat ya di bagian bawah ini adalah tahun. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kita anggapan ini 12 tahun. Anda lihat, saya asumsikan semuanya itu tahun 0 itu 1 miliar rupiah, ya. Jadi Anda punya 1 miliar, 10% ROI berarti tiap tahun kita dapatkan sekitar 100 juta. 100 juta tahun kedua, tahun pertama kita dapat 100 juta, tahun kedua kita dapat 110 juta dan seterusnya. Jadi ini adalah dengan chart compounding karena reinvest balik. You reinvest in the company, uang yang di reinvest itu akan mendapatkan 10% juga, jadi bunga berbunga. Nah, Anda lihat di dalam kasus ini dengan 10% ROI tidak ada perbedaan terlalu banyak. Anda lihat di tahun ke-12 hanya ada perbedaan sekitar 2,1 atau 2,2 M ya. Nah, dan ketika di 0% payout yang orange ini,
Yang orange ini sekitar 3M. Jadi bisa kita bilang itu sekitar 500 sampai 600 juta. Ya. Nah, dalam kasus ini buat saya kalau saya ditanya mau ditarik keluar atau gimana, saya nggak begitu concern. Kenapa? Karena ketika Anda tarik uang keluar, very likely you will not do much worse than 10%. Anda taruh di deposito mungkin bisa dapat 6 sampai 7%, atau Anda mau spend keluar. Jadi efeknya tidak begitu kelihatan. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang terjadi dengan perusahaan-perusahaan yang bagus, yang mempunyai ROI lebih tinggi. Ini adalah ketika kita pasang 20%, ya. Nah, ketika 20% Anda lihat compounding itu tiba-tiba menjadi sangat mengerikan. Ya. Anda lihat perbedaan dividen 0% dengan dividen 0% di sini dengan dividen 100%, ini menjadi sesuatu yang sangat berubah. Ini saya perlu cek lagi ya. Mungkin ada sedikit yang salah dengan rumus saya. Ini seharusnya tidak ada potongan di sini. But anyway, Anda juga bisa lihat sekarang kekuatan compounding 20% per tahun itu sangat mengerikan sekali. Oke, saya sudah perbaiki angkanya. Nah, jadi sebenarnya saya mau ralat. Tadi ini bisnis yang model kedua adalah bisnis-bisnis yang seperti banyak family business atau bisnis kalau Anda kongsian ya. Pasti ekspektasinya itu sekitar mungkin 3 sampai 4 tahun Anda balik modal. Nah, itu di sekitar 30%. Kalau di 30% mungkin sekitar 2,5 sampai 3,5 tahun Anda bisa balik modal, ya. Jadi di dalam kasus ini dari tahun pertama sampai kelima itu adalah 30%, kemudian tahun ke depannya itu bisnis itu menghasilkan 20% ROI setiap tahun. Nah, Anda bisa lihat efek compounding benar-benar compounding sudah mulai kelihatan kicks in here. Nah, kalau tadi lihat di sebelumnya Anda kalau masih ingat itu beda mungkin sekitar 600 sampai 700 juta. Anda bayangin ya, di dalam kasus ini you can end up either with 12 atau 13M di tahun ke-12. Anda bayangin dengan posisi di tahun ke-12 untuk kalau Anda setiap tahun bagikin duitnya tanpa reinvest. Itu hampir bisa lebih dari 3 kali lipat dari initial capital yang Anda bayarkan. Ya. Dan dalam kasus bisnis seperti ini, saya mungkin katakan dengan angka bisnis yang sebagus ini, saya rasa itu sayang sekali kalau Anda tarik keluar dividen Anda, dan jauh lebih bagus kalau Anda reinvest di dalam perusahaan itu, karena dengan angka 20% dan kalau Anda bisa invest di book value, ya. Karena kalau Anda invest di saham itu kemungkinan besar book value itu udah kemungkinan besar Anda tidak akan bisa dapat dengan harga book value. Tapi kalau Anda misalnya kongsian nih buka restoran atau buka cloud kitchen atau buka usaha catering, ketika Anda invest itu Anda invest kemungkinan besar di book value. Jadi dengan angka 20% ROI is very hard, sangat-sangat susah Anda dapatkan angka seperti itu di bisnis lain. Nah, makanya di dalam kasus ini mungkin sesuatu yang mungkin saya rasa lebih sensibel adalah 50% payout. Di angka 50% payout, nah Anda pasti tanya, kenapa 50%? Kenapa tidak 100% saja? Kalau misalnya, kenapa tidak 0% aja? Jadi duit itu ya tidak usah dibagi keluar. Harapan kita itu bisa yang orange ini. 0% payout tapi bisa di 13M. Ya. Nah, bisnis-bisnis seperti ini biasanya mengalami masalah dengan ketika mereka mau reinvest. Ya. Jadi tidak semua bisnis bisa mengkonsumsi atau utilize capital yang tersedia kepada mereka. Anda bisa lihat di dalam pasar saham ya, ada bisnis-bisnis seperti itu. Bisnis yang sangat luar biasa profitable tapi cannot reinvest, cannot consume more capital. Mungkin yang contoh yang paling bagus di Indonesia adalah perusahaan seperti Unilever. Anda lihat Unilever memiliki ROI di atas 100%.
It's very hard, sangat-sangat susah sekali melihat company yang se-efficient dalam penggunaan capital seperti Unilever. Tapi kalau Anda lihat, Unilever itu tiap tahun hampir menghabiskan semua dananya untuk dividen dan dibagikan kebanyakan ke parent company-nya. Nah, salah atau tidak, saya tidak tahu karena ini merupakan capital allocation decision yang harus diambil oleh manajemen Unilever, ya. Dan Anda lihat company seperti itu luar biasa sebagai performance-nya, tapi karena stop di reinvestment, Anda bisa lihat sendiri, Anda bisa hitung 20 tahun terakhir itu growth, baik revenue growth, baik dari earning growth dari perusahaan seperti itu, ketika dia stop reinvest, growth-nya akan suffer. So remember, ketika kita menganalisa saham ataupun perusahaan yang kecil, it doesn't matter. Setiap growth ada cost. Jarang sekali ada perusahaan yang memiliki cost of growth yang negatif. Biasanya hanya terjadi kepada perusahaan yang mempunyai negative working capital, ada beberapa contohnya, tapi juga ada limitnya. Atau perusahaan-perusahaan teknologi ketika dia mencapai size tertentu, cost of growth-nya itu semakin murah. Sehingga ability untuk consume capital itu semakin rendah. Hanya ada beberapa perusahaan yang di dalam sejarah yang mampu memiliki business model seperti itu. Nah, contoh ketiga, Anda bisa lihat ini adalah perusahaan yang luar biasa. Kalau Anda mempunyai kesempatan untuk involve di company seperti ini, maka Anda akan termasuk dari beberapa orang yang sangat beruntung. Nah, Anda lihat ini adalah sebuah grafik yang sangat-sangat fantastis. Ya, 5 tahun pertama Anda bisa lihat growth-nya itu 100%. Kemudian setelah tahun kelima akan 20% per tahun ROI-nya. Sorry, tadi saya harusnya bilang ROI 100%, kemudian untuk 5 tahun pertama dan 20% kemudian di atas. Jadi dia normalize di angka 20%. Nah, apa yang saya mau tunjukkan di sini adalah dalam 5 tahun pertama, ketika Anda berhadapan dengan perusahaan seperti ini, the last thing you want to do is give out dividend. Nah, Anda tentu saja Anda bilang, Chris, apa ada perusahaan seperti ini? 100% per tahun, dan bisa di reinvest lagi 100%. Apakah ada perusahaan seperti ini? Nah, buat saya, ada. Tapi jarang sekali perusahaan seperti ini listed, ya, listed di perusahaan terbuka. Kebanyakan seperti ini adalah perusahaan-perusahaan startup. Like it or not, ini adalah sebuah aset kelas yang baru dan sangat hot di mungkin 10 tahun terakhir. Nah, tidak semua orang mempunyai akses untuk bisa invest di aset kelas ini. Tapi saya hanya taruh di sini supaya kita bisa mengerti kenapa banyak sekali perusahaan startup yang tidak membagikan dividen. Karena Anda bisa lihat di dalam kasus ini, ketika Anda membagi dividen, Anda akan suffer. Ya, Anda lihat di sini, perusahaan itu bisa mencapai nilai dari perusahaan itu hampir 120M, sedangkan di sini itu kita bisa lihat mungkin sekitar di bawah 10M. Jadi result di tahun ke-12 Anda bisa lihat perusahaan 10M yang mempunyai nilai buku 10M dengan perusahaan yang memiliki nilai buku hampir 120M, lebih dari 10 kali lipat. Jadi ini adalah kenapa saya bilang untuk perusahaan-perusahaan yang kualitasnya bagus, justru you don't want them to give up dividend. Ya, jadi jangan senang dulu ketika perusahaan mulai mengatakan, ayo kita akan membagi dividen. Nah, itu artinya the company itu udah gak bisa reinvest. Here is your money, take it back. Gua mau perusahaan ini tetap bagus, tapi I don't want to reinvest. Gua gak mau invest lagi di growth. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat buat saya, it takes a while for me untuk
bisa realize seberapa pentingnya. Dan sekali lagi ya, buat Anda yang mungkin skeptik, wah 100% mungkin atau enggak, to be honest, saya sendiri sudah pernah melihat perusahaan yang bahkan 5 tahun pertama bisa mencapai 200-300% untuk 5 tahun pertama. Ya, ini sangat-sangat real, very possible di dalam dunia startup. Tentu saja ini bukan model coffee shop atau mungkin model-model perusahaan yang memiliki capital intensive. Tapi if you look more in a technology company atau perusahaan-perusahaan yang memiliki akses langsung ke customer yang tidak memiliki customer acquisition cost yang tinggi, you will see this kind of phenomenon. So the last thing you want is to take out dividend. Dalam kasus ini benar-benar value dari daging itu jauh lebih tinggi daripada value dari susu. Anda bayangin kalau Anda tarik keluar susunya, bahkan Anda bilang, oke, saya tidak ngambil semua, kita ngambil 50%. Di kasus ini, Anda lihat kalau 50% payout itu 30M. 120M dengan 30M, hampir 4 kali lipat. Ya, hampir 4 kali lipat. Anda mau mengorbankan susu, Anda mau mengorbankan daging untuk susu yang Anda bisa dapatkan secara berkala. So you have to be careful, understand what type of business you are in before asking for dividend. Nah, jadi buat saya sih penting sekali ini, the right question to ask sebenarnya bukan soal apakah harus bagi dividen atau enggak. Jadi pertama itu kita harus mengerti benar-benar kualitas dari bisnisnya itu sendiri. Apakah bisnis itu akan return seperti tadi yang pertama itu 10%, kalau memang dia 10% ROI-nya, ya, most likely is a dying business, tapi as long as it can be sustained, 10% can still be good. Kalau mau bagi dividen silakan, because I'm sure untuk mencari beat 10% itu di aset kelas yang lain itu tidak susah. Dan kedua tentu saja itu adalah runway atau reinvestment opportunity. Seberapa besar kesempatan untuk bisa reinvest lagi. Nah, kalau misalnya Anda sebuah toko, misalnya restoran yang legendaris misalnya di dalam satu kota, biasanya tiap kota itu ada. Return-nya itu bagus sekali, tapi si pemilik itu tidak bisa buka restoran kedua. Karena dia takut ketika dia buka restoran kedua, satu mungkin resepnya dicuri, atau misalnya dia tidak bisa kontrol karyawannya. Jadi kita lihat everywhere, every city ada bisnis-bisnis seperti itu yang kualitasnya bagus, tetapi tidak ada runway atau reinvestment opportunity. Ya, sekali lagi konklusinya, dividend is not the primary question. The question that should be asked is about the quality of the business and the reinvestment opportunity. Nah, buat yang tertarik mungkin untuk study more of this, mungkin Anda bisa cek kasus, dulu itu saya lihat 2 kasus yang cukup interesting ya, yaitu kalau Anda sering ikut ceritanya Warren Buffett, Anda akan lihat salah satu perusahaan yang diinvest di awal yaitu See's Candy. Jadi See's Candy itu adalah perusahaan yang mempunyai return yang bagus, pricing power, tapi dari segi reinvestment-nya itu opportunity-nya tidak begitu gede. Jadi selama 2-3 dekade, Buffett itu menarik uang dari perusahaan itu. Anda bayangin dia beli perusahaan itu $25 juta, dan kalau tidak salah dia menarik cash flow dari perusahaan itu hampir $1,5 miliar. Ya. Dan kemudian Anda juga bisa lihat, Anda follow sejak tahun 90-an, yaitu perusahaan yang mungkin sangat familiar, yaitu Starbucks. Nah, Starbucks itu kasusnya, ketika Anda lihat beberapa tahun pertama itu dividen is hampir gak ada. Dan hampir semua itu uang yang di-generate itu di-reinvest lagi. Dan sekarang Anda bisa lihat Starbucks is a business di mana itu kualitasnya itu sangat-sangat bagus, returnnya sangat tinggi, dan susah sekali untuk kompetitor untuk bisa masuk ke dalam, untuk lawan head to head dengan Starbucks. So hopefully this is helpful. Kalau Anda punya pertanyaan untuk bisa memperjelas dengan dikotomi dividen atau retain earning ini, Anda bisa leave di komen bawah.
Itu aja. Thank you very much for listening. Please like and subscribe. Share video ini kalau Anda merasa orang lain bisa benefit dari video ini. It's really helpful, supporting for me to know that you are being helped and you are learning something from this video. Thank you very much. See you in the next episode.